Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semua kita dijauhkan dari wabah virus yang saat ini melanda Indonesia dan bahkan dunia, yaitu COVID-19 atau virus corona. Ya, seperti pertemuan yang minggu lalu, karena kita masih melakukan perkuliahan jarak jauh, jadi saya akan share video yang kedua tentang mata kuliah kita, yaitu administrasi dan supervisi pendidikan. Saya Arun Fatayan selaku dosen kalian akan berusaha menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Secara teknis, ruang lingkup administrasi pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi kurikulum atau instruksional. Yang kita ketahui bahwasanya kurikulum ialah dasar dari sebuah pendidikan. Oleh karena itu, administrasi di kurikulum harus kita tekankan agar KBM berjalan dengan baik dan efektif. Dan yang kedua adalah fungsi staf personalia. Yang kita ketahui bersama bahwasanya staf administrasi sangat penting dalam perjalanan sebuah pendidikan di mikro, yaitu sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, fungsi staf personalia harus baik dan teratur. Dan yang ketiga ialah fungsi personil siswa. Oleh karena itu, sekolah harus dapat membuat sistem peraturan kepada siswa yang baik agar siswa dapat mentaati menjalankan peraturan tersebut. Oleh karena itu, ruang lingkup AP di sini sangat dibutuhkan. Sedangkan yang keempat yaitu fungsi sumber daya keuangan dan fisik. Yang kelima ialah fungsi hubungan masyarakat dan sekolah. Selanjutnya, dalam tipe-tipe model kepemimpinan sekolah yaitu sangat mempengaruhi baik tidaknya administrasi sekolah. Yang pertama adalah tipe otoriter. Tipe otoriter ini yang biasa kita dengar bersama bahwasanya tipe otoriter ini sangat ingin diikuti kemauannya. Dia menjauhkan dari yang namanya itu rapat atau diskusi kelompok anggota, karena tipe otoriter ini melakukan sesuatu dengan keinginan dan kepuasannya itu sendiri. Dan yang kedua ialah tipe laissez-faire. Nah, tipe laissez-faire ini ialah pemimpin yang membebaskan anggotanya untuk melakukan sesuatu. Dia tidak ingin membuat keputusan sendiri. Oleh karena itu, tipe laissez-faire ini disebut dengan tipe kepemimpinan yang bebas. Dan yang ketiga ialah tipe demokrasi atau tipe demokratis. Tipe ini selalu mendepankan suatu diskusi, sebuah rapat, karena dengan demokratis ini pemimpin ingin segala peraturan yang dibuat adalah asas kebersamaan. Dan yang keempat adalah tipe pseudo-demokratis. Nah, tipe pseudo-demokratis ini terlintas seperti demokratis tetapi bersifat otoriter. Dan tipe pseudo-demokratis ini sering dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin sekolah yang tidak mau dilihat oleh bawahannya bersifat otoriter, tetapi dalam implementasinya ini bersifat otoriter walaupun terlihat dengan demokratis. Selanjutnya fungsi AP. Perencanaan yang pertama adalah usaha sadar terorganisasi dan terus-menerus dilakukan untuk memilih alternatif terbaik dan sejumlah alternatif tindakan untuk mencapai tujuan. Ini menurut Sujana tahun 2000. Langkah-langkahnya yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan. Keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Selanjutnya, syarat-syarat perencanaan yang baik ialah didasarkan atas tujuan yang jelas, sederhana, realitas, dan jelas, terinci, yaitu memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dijadikan pedoman dan dijalankannya. Selanjutnya, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi sewaktu-waktu. Selanjutnya, terdapat pertimbangan menurut urgensi pada masing-masing bidang yang akan dikerjakan.
mendasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir, tidak adanya publikasi pelaksanaan. Selanjutnya, pengorganisasian. Definisi dari pengorganisasian itu sendiri ialah merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujudnya suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditekankan. Hal-hal penting dalam pengorganisasian yaitu pengorganisasian menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah. Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam pembagian tersebut perlu menyesuaikan atau mempertimbangkan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan dan kepribadian masing-masing orang-orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, organisasi yang baik memiliki ciri-ciri atau sifat sebagai berikut. A. Memiliki tujuan yang jelas. B. Tiap anggota memahami dan menerima tujuan tersebut. C. Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan pemahaman. D. Adanya kesatuan perintah, para bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung daripadanya. Ia menerima perintah atau bimbingan dan kepada siapa ia harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. E. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. F. Adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang harmonis dan kooperatif. Ketiga, pengkoordinasian. Definisi dari pengorganisasian ialah merupakan usaha menyatupadukan kegiatan dari berbagai individu agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan. Beberapa teknik koordinasi menurut Sucipto tahun 2004 ialah penjelasan singkat atau briefing, rapat kerja, memberikan pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis. Dan yang D, memberikan balikan atau feedback tentang hasil suatu kegiatan. Yang keempat ialah komunikasi. Definisi dari komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses menyampaikan suatu pesan kepada sesama untuk mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Komunikasi yang baik sebagai fungsi administrasi antara lain ialah memberi motivasi, memperjelas suatu pesan sehingga dapat dijalankan, dapat dipahami, disampaikan secara lugas, tidak bertele-tele, dan mengarahkan kepada tujuan. Yang kelima ialah supervisi. Definisi dari supervisi itu sendiri ialah merupakan serangkaian aktivitas pengawasan terhadap suatu proses untuk menentukan kondisi-kondisi, syarat-syarat yang dapat menjamin dan atau untuk mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan. Supervisi yang baik ialah dapat menunjukkan, memperjelas suatu pesan sehingga dapat dijalankan, dapat dipahami, disampaikan secara lugas, tidak bertele-tele, mengarahkan pada tujuan. Nah, yang terakhir, kenapa administrasi pendidikan di Indonesia belum berjalan dengan baik? Ialah di negara kita, pendidikan kita belum memiliki sebuah yang namanya blueprint education atau cetak biru pendidikan. Blueprint pendidikan adalah merupakan suatu sistem pendidikan yang dibuat untuk jangka panjang. Isinya mengenai strategi-strategi meningkatkan mutu pendidikan, tahapan-tahapan, acuan-acuan dasar, dan sebagainya. Nah, teman-teman, silakan kalian buat makalah tentang blueprint yang mana isinya ialah pengertian dari blueprint itu sendiri dan negara-negara mana saja yang sudah menerapkan blueprint pendidikan di negaranya. Dan yang terakhir, di kesimpulan makalah yang kalian buat, kalian beri kesimpulan apakah negara kita butuh yang namanya blueprint pendidikan. Jika perlu, jelaskan mengapa. Mungkin teman-teman saya harap paham dalam presentasi saya kali ini, dan tugas kalian juga saya yakin kalian pahami. Yang belum paham silakan bertanya kepada saya baik via WhatsApp di grup ataupun secara japri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.